Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Lamtar yang luar biasa, semangat dan antusias. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah New Normal dan kami percaya kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ibadah di rumah, tapi semangat dan antusias yang datang dari Tuhan pasti akan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur, sungguh luar biasa hari yang penuh antusias, penuh semangat yang datangnya dari Engkau. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Di saat pandemi COVID ini, biarkan setiap kami akan terus mendekatkan diri kepada Engkau, fokus pada Engkau Tuhan, dan biarkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Silahkan Kau beracara Tuhan dari awal sampai akhir ibadah hari ini, dan kami percaya untuk Bapak kembali akan menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu mengalir dengan luar biasa dahsyat sehingga menguatkan kami, memperbaharui setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersukacita dan bersorak-sorai karena jalan hidup orang benar akan selalu diterangi oleh cahaya firman-Nya. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa kapan ya pandemi ini berakhir. Tapi apabila kita terus berharap datang kepada Tuhan, biarkan hati kita ini akan dipenuhi dengan kuasa Roh-Nya. Biarkan setiap hati kita mengubah, biarkan Yesus sendiri akan mengubah hati kita seperti salju. Biarkan kasih-Nya akan memenuhi hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dibentuk Bapa,
agar hati kami sesuai dengan bencana-Mu. Terima kasih Yesus. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pecundang ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pencundang ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Oh, ubah hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bisa menggenapi firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, Sekanaya kami berseru Bapa, biarlah roh kami menyembah-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Segera karaya laya masih, inaya
Ustaz Iskandar untuk waktu dan tempatnya, sehingga kau menguatkan setiap kami. Silakan kau beracara Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini Engkau tetap ajar kami ya Bapa. Biarlah kami ini sanggup Tuhan untuk terus menerima didikan-Mu yang luar biasa hari demi hari. Kau proses kedewasaan kami Tuhan untuk bisa bertumbuh tiada batas. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian selalu ada dalam hati kami ya Bapa. Walau terkadang proses daging kami ini sakit, kadang daging kami ini perlu untuk diremukkan, kami tetap mengucap syukur ya Tuhan. Roh Kudus, Kau berbicara kepada semua jemaat yang mungkin belum bisa hadir untuk ibadah offline di gereja. Kau tuntun, Kau bimbing sendiri, Kau jamah hati mereka Tuhan. Untuk bisa mengerti akan kehendak Tuhan yang luar biasa buat diri kami semua. Terima kasih Bapa atas pengajaran-Mu yang luar biasa sampai hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya dan berkata amin, amin, amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Saya tetap berdoa bahwa Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini rema yang kami dapatkan, kami beri judul, kami beri tema Firman Tuhan mengubah hidupku. Kita katakan sama-sama dengan suara yang keras, taruh tangan kanan Anda di dada, kita katakan Firman Tuhan mengubah hidup saya, mengubah hidupku. God's word change my life. Kita lihat sebagai ayat pembuka di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Roma pasal ke-8 ayat ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pernahkah saudara dan saya melakukan check up rohani kita? Beberapa hari yang lalu, belum sampai 1 minggu, kalau Anda lihat bekas tangan saya di sini, ada bekas pengambilan darah. Karena memang saya di-approach istri saya untuk cek darah, gula darah dan sebagainya. Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Karena istri saya berkata, dalam usia-usia tertentu kita harus cek darah rutin. Kalau Anda lihat memang ada bekas-bekas, kami ini cek darah dan puji Tuhan sehat. Tapi pernahkah kita itu hidup berani sembarangan, apalagi masuk usia tertentu gitu ya. Kayak saya sudah masuk usia 40 lebih. Ada SOP rutin yang saya lakukan bersama keluarga untuk kita itu check up. Gitu kan. Makanya kalau sudah usia 40 lebih disarankan untuk makan sehat, olahraga teratur, istirahat cukup gitu kan. Apalagi di musim pandemi ini kita terus dituntut untuk diingatkan lagi jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah benar sebagai orang yang hidup yang mengenal Kristus Yesus kita itu hanya cukup dengan SOP yang rutin yang tadi? Yaitu cuma cukup makan sehat, olahraga teratur, istirahat cukup, jaga jarak. Ternyata kita ini diarahkan untuk kita tuh selalu check up kondisi rohani saudara dan saya. Nah, untuk contoh pada pagi ini tentang check up rohani, saya tadi waktu pas mandi sebelum rekaman, sebetulnya firman ini sudah saya siapkan.
Tapi tadi waktu sebelum berangkat, waktu mandi itu diingatkan dalam hati saya begini. Nak, pernahkah kamu membaca kisah tentang Kain dan Habel? Ya saya jawab, ya beberapa kali sudah pernah saya baca Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua itu begini, pernah kamu mikir enggak, kenapa Kain membunuh Habel? Nah yang saya tahu tertulis di Alkitab dikatakan bahwa Kain itu jengkel, kenapa persembahannya itu enggak diterima oleh Tuhan. Makanya jengkel, makanya bunuh adiknya. Ya saya mandi ya biasa aja kayak enggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada suara begini. Di Alkitab tidak dikatakan bahwa nggak ada cerita, nggak ada kronologis bahwa Habel tuh pernah ngejek Kain, memperolok Kain, ya nggak pernah tuh. Ya nggak ada indikasi hal-hal yang menjengkelkan Kain yang membuat Kain harus membunuh Habel tuh nggak ada loh nak. Saya sempat berpikir gini, coba nanti saya baca. Makanya tadi sebelum rekaman tuh saya sempat kredit di pikiran saya dan hati saya toh. Tuhan ini apa nih? Kok mendadak banget nih? Padahal saya sudah berangkat, sudah siap mau membawakan firman, sudah saya siapkan. Tiba-tiba ada satu hal yang mengusik hati saya. Nah, segera saya coba teliti, Bapak Ibu. Sebagai contoh, apakah check up rohani saudara dan saya itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kain dan Habel itu adalah masing-masing anak pertama dan kedua dari Adam dan Hawa. Walaupun mereka dilahirkan setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, gitu kan? Akhirnya mereka ini dilahirkan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi apakah Allah tidak mengasihi Adam dan Hawa? Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Bahkan pada saat Kain itu lahir, arti kata Kain kalau Anda baca di The Message, tadi saya baca sebentar, arti kata Kain dalam The Message dikatakan artinya kepemilikan. Kenapa diberi nama Kain? Diberi nama arti yang bahasa artinya itu adalah kepemilikan. Karena Hawa ketika melahirkan Kain itu berseru dengan sukacita, rasa syukur dan harapan besar. Kalau Anda baca, Hawa berkata apa? Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Rasa syukur yang luar biasa. Amatilah anak-anak, apalagi kalau Anda lihat di beberapa etnis tertentu gitu ya, kalau anak pertama itu keluarnya laki, bahasa Semarangnya itu kartunya sudah keluar, kartu trufnya keluar, kartu S-nya keluar. Kenapa anak laki-laki itu dianggap kalau anak pertama tuh wah derajatnya luar biasa keluarga ini. Diberkati Tuhan karena begitu lahir langsung laki-laki. Saudara dan saya harus paham bahwa Kain ini betul-betul membanggakan buat Hawa dan Adam, gitu kan? Sehingga agak sedikit meremehkan saat kelahiran yang namanya Habel. Setelah saya baca tadi di kitab The Message bahwa Habel itu artinya kesia-siaan. Kenapa? Ketika ia menyangka sudah memperoleh keturunan yang dijanjikan oleh Allah itu sudah ada dalam diri Kain, maka orang tua ini terbawa-bawa perasaan saking senangnya sama si Kain, sehingga anak yang lahir berikutnya itu bagi dia adalah anak yang maaf tanda petik sia-sia. Padahal nama itu memberikan arti buat saudara dan saya. Itulah kenapa saya paham kenapa papa mama saya menciptakan saya lahir dengan nama Gustav Iskandar, gitu kan? Itu pasti ada message yang benar, yang baik, yang diidam-idamkan oleh orang tua. Tapi Anda harus tahu, kitab The Message dikatakan Kain itu artinya adalah kepemilikan, saking bangganya punya anak laki, tapi anak yang kedua yang namanya Habel itu artinya kesia-siaan. Nanti setelah Anda mendengarkan firman ini, Anda baca sendiri kitab Kejadian pasal yang keempat dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Anda baca sendiri. Yang perlu kita pahami
tanpa kita sadari sebenarnya. Mengapa Kain sampai harus membunuh Habel? Di sanalah yang namanya Tuhan Roh Kudus itu mengarahkan kami, mengarahkan kita semua untuk belajar. Ujung-ujungnya karena Kain itu iri. Kain itu marah karena persembahannya tidak diterima Allah. Habel nggak pernah buat gara-gara, nggak pernah ada indikasi bahwa Habel itu memprovokasi Kain untuk membuatnya jengkel sehingga harus dibunuh, nggak ada. Jawabannya adalah Kain mengerti sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa memenangkan dibandingkan Habel adiknya. Tidak pernah bisa menang. Dia tahu, dia kerasa bahwa Habel persembahannya lebih diterima Allah dibandingkan persembahan Kain. Untuk itulah Bapak Ibu, kalau ada orang itu, saudara dan saya tuh check up rohani. Kita melakukan check up rohani. Saudara dan saya harus sadar, sampai kapanpun, kalau persembahan kita itu tidak murni, tidak tulus, tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, jangan kita melakukan seperti yang Kain lakukan. Kain ini ngalami seorang kakak yang ngalami sindrom Bapak Ibu. Sindrom untuk seorang kakak yang tidak mau belajar dari juniornya. Sindrom kesenioran yang tidak pernah mau belajar dari orang yang junior yang persembahannya lebih didengarkan Tuhan. Kain itu mengalami yang namanya sindrom di mana dia tidak mau kalah dari juniornya. Kalau saudara dan saya dalam diproses Tuhan tidak mau fleksibel, tidak mau teachable, tidak mau belajar, gampang tersinggung, dan Anda selalu menganggap bahwa diri Anda itu pasti lebih suci, lebih hebat dibanding orang lain. Begitu Anda tahu Anda pasti dikalahkan orang lain, banyak manusia lebih memilih untuk membunuh karakter orang lain, membunuh orang lain untuk dia bisa jadi nomor satu. Inilah sindrom Kain. Itulah kenapa minggu lalu saya berkata kan, janganlah kita itu bersaing ke hal-hal yang enggak perlu. Kita tuh dituntun untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan. Enggak usah kita merasa bahwa saya ini lebih hebat dari lu. Saya ini lebih besar karismanya, lebih banyak urapannya. Enggak usah, sudah. Karena pada saat sindrom itu keluar, Anda enggak mau fleksibel, enggak mau dibentuk Tuhan, enggak mau dididik Tuhan. Saya khawatir saudara akan menjadi seperti Kain. Yang enggak pernah dicari gara-gara sama orang lain, tapi Anda bersedia membunuh mereka supaya demi Anda menjadi nomor satu. Itulah kenapa saudara di Roma yang barusan kita baca, Roma pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang setuju sama-sama katakan amin. Pernahkah kita mengecek keinginan daging kita dan keinginan roh kita itu selaras dan sejalan? Kalau enggak selaras dan enggak sejalan antara keinginan daging dengan keinginan roh, Anda selalu menuju jalan menuju maut. Enggak pernah menuju ke arah hidup dan damai sejahtera. Anda bisa baca di selanjutnya di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 7 sampai 8. Lalu Anda lanjutkan di ayat 10 sampai 11. Kitab Roma ayat pasal yang ke-8 ayat 7 sampai 8.
dilanjutkan langsung, kita lompat ke ayat 10 sampai 11. Saya bacakan buat Anda. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, termasuk saya, katakan di dalam saya, di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya butuh firman untuk menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kita. Itulah kenapa hari ini firman Tuhan mengubah hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana firman bisa mengubah hidupku, bisa mengubah saya, bisa mengubah hidup Anda? Firman bisa mengubah kita itu ada 3 hal. Yang pertama, firman memperbarui hidup saudara dan saya. Firman memperbarui hidupku. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Hanya melalui firman-lah yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita lakukan, hal-hal luar biasa itu pasti terjadi dalam keseluruhan hidup kita. Tadi malam anak saya sambil mau tidur malam ngomong gini, Papa, ya sayang, kalau orang sudah ikut Kristus, dibaptis, guru agamaku ngomong pasti masuk ke surga. Betul ya Pak? Betul. Setuju nak? Nah tapi kalau orangnya jadi bandit Pak, ngerampok, jahat, lah apa pasti masuk surga? Loh ya enggak, nah maksudnya apa toh kah? Jadi saya tuh kemarin tuh sharing sebentar gitu ya, sambil meninak bubuk kan, gini loh nak. Tuhan Yesus Kristus itu sudah diberikan oleh Allah Bapa untuk dikorbankan buat menebus saudara dan saya, menebus Brandon dan Papa. Harganya itu mahal, anaknya sendiri dikorbankan. Lah kita tuh yang ditebus tahu diri nggak? Oh gitu ya Pak ya? Lah kalau kita tuh tahu diri kan nggak mungkin dong kita ngerampok, jadi penjahat, suka berzina, penipu, pembunuh. Orang yang diselamatkan itu kalau nggak tahu diri, ya dia nggak bisa menjaga keselamatan. Ya bisa jadi kalau dia nggak bertobat, ya masuk neraka. Oh jadi kita ini harus menjaga keselamatan terus Pak ya? Lah iya. Itulah kenapa gampang sekali saudara. Anda dan saya ini memburu sesuatu yang fana. Anda memburu karir. Kalau iman Anda nggak kuat, di musim pandemi Anda kena PHK, lalu Anda akan berkata apa? Tuhan tuh nggak ada.
Anda memburu jabatan, entah manajer, direktur, GM, tiba-tiba Anda di PHK. Anda down, gitu kan? Iman Anda langsung lemah. Kalau Anda rutin check up rohani, saya percaya Tuhan buka jalan kok yang lain. Kalau semua jendela ini ditutup sama dunia ini, Tuhan bisa bukakan jendela yang lain, bisa bukakan pintu yang lain untuk kita bisa berkarir di sana. Bahkan Tuhan bisa pulihkan. Anda bisa dengarkan kesaksian-kesaksian yang di tim Grimis, Gerakan Indonesia Misi GBI Lantera bersama Bapak Samuel dan tim, kesaksian-kesaksian dari banyak gereja. Di saat pandemi malah utangnya lunas. Di saat pandemi malah naik gaji, naik jabatan. Firman memperbarui hidupku. Dengan firman kita paham bahwa dosa kita diampuni. Dengan firman kita tahu hidup kita menjadi baru. Tujuan hidup kita di-refreshing. Pak, yang lalu aku gagal, gampang nak restart, ganti yang baru. Dan tujuan hidup kita bukan di dunia yang fana, tetapi di surga yang kekal. Itulah kenapa saudara dan saya ini butuh benih, Bapak Ibu. Kita ini butuh benih yang kekal. Supaya menghasilkan hal-hal yang kekal. Kalau benihnya tuh seperti Kain yang nggak mau disaingi, bahkan adik kandungnya supaya dia jadi nomor 1 dibunuh sekalian. Supaya dia jadi nomor 1. Anda akan menuai apa? Menuai kutuk. Yang kedua, firman mengubah saudara dan saya. Firman mengubah kita. Dengan apa? Dengan membangun hidupku. Firman itu membangun hidup saudara dan saya. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32. Firman berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Firman itu membangun hidup kita dari yang tidak kudus, yang punya hidden agenda, punya agenda terselubung, punya politik tersendiri. Dalam hidup kita itu dikuduskan lagi. Jadi firman itu membuat kita itu membangun dengan dasar yang kuat. Firman memberi kita bagian yang ditentukan oleh Allah sendiri. Kalau Allah menentukan bagian, maka itulah warisan yang disediakan bagi kita. Seberapa besar sih warisan seorang pemimpin, hanya pemimpin dunia? Hasilnya juga cuman begitu-begitu saja. Tapi kalau Anda tuh menjadi pemimpin yang dikuasai oleh Roh Allah, maka Anda dan saya akan mempunyai warisan yang disediakan bagi kita sampai anak, cucu, cicit, cangga berapapun banyaknya akan sesuai dengan yang Tuhan mampu, bukan yang kita mampu. Sampai Maranatha nanti. 2 Timotius 3 ayat 16. Kenapa firman membangun hidupku? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita ulangi sama-sama. Alkitab yang pertama mengajar. Kalau Anda setiap hari ambil saat teduh baca firman Tuhan menunjukkan jalan yang harus aku jalani. Memang Bapak pernah ditegur gara-gara baca firman berulang kali. Saat saya itu jengkel dengan situasi tertentu gitu kan.
Pas saya baca renungan firman, ditegur. Kenapa kamu itu marah seakan-akan kayak nggak ada solusi? Waduh. Berulang kali, Ibu. Termasuk sampai hari ini kan tadi saya cerita. Bahkan kita sudah siap untuk rekaman, lagi mandi. Tuhan tanya, kamu tahu nggak kenapa Kain membunuh Habel? Hah? Mengajar. Sudah dibaca berkali-kali, kalau nggak ada rema yang muncul ya seperti bacaan biasa. Begitu Roh Kudus mengajar Anda duduk, tidak mau diganggu siapapun, Anda tanya, Anda baca lagi berkali-kali sampai tahu. Oh ini toh Tuhan. Firman itu bisa mengubah saudara dan saya, membangun hidup saudara dan saya. Itu karena yang pertama, Alkitab itu mengajar. Yang kedua, Alkitab itu menegur. Firman Tuhan memberitahu kalau jalan saya dan Anda itu salah. Ditegur. Bapak Ibu, berapa kali sih saya yang backgroundnya itu dulunya ya karyawan, ya jadi pengusaha juga, berulang kali salah jalan. Kalau Anda lihat wajah saya ini kan bukan wajah malaikat. Saya ini kan wajahnya wajah ambisi. Tapi kalau hari ini Anda kasih saya iming-iming, pasti cuan gede Pak, pasti cuan gede. Anda melihat saya wajahnya wajah ambisi, Anda pikir saya ikut. Enggak. Saya masih doa. Saya kan coba doa dulu ya. Dulu, waduh kalau Anda tawari saya sesuatu yang berbau uang gitu, waduh wes langsung Bapak Ibu. Nggak usah ditanya, wis ngambil utang langsung. Kalau saya mau ngikuti nafsu saya, utang saya triliunan Bapak Ibu, saya beritahu. Untung firman itu menegur saya. Bahwa orang yang berhutang itu menjadi budak dari orang yang menghutangi. Lah saya mau hidup merdeka, ngapain saya mau jadi budak bagi orang yang menghutangi? Konsep berpikir itu bisa berubah saat Tuhan itu menegur lewat firman-Nya. Yang ketiga, Alkitab itu juga mengoreksi. Firman Tuhan membawa saudara dan saya kembali ke jalan yang benar. Kalau hari ini saya mohon maaf, ada roh-roh Kain di dalam hati dan roh Anda. Kalau Anda tuh pernah jengkel sama orang, Anda pernah jengkel dengan organisasi tertentu, atau Anda pernah jengkel dengan siapapun, yang Anda merasa bahwa Anda itu harusnya yang layak untuk mendapat penghargaan. Anda merasa lebih senior, lebih dewasa, lebih lama kerja, lebih lama melayani. Kenapa sekarang kok lebih yang muda kok malah yang dipakai Tuhan? Kenapa aku kok nggak dipakai Tuhan? Please, koreksi dulu hati kita. Kembalilah ke jalan Tuhan. Jadilah fleksibel bersama Tuhan. Jadilah orang yang mau teachable, yang mau belajar dengan Tuhan. Dan yang keempat, firman membangun hidupku itu karena firman Allah Alkitab itu mendidik. Firman Tuhan mengajari saya dan Anda untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu, garis bawahi, hidupmu akan makmur dan berhasil. Jadi buahnya kalau Anda ikut firman itu buahnya makmur dan berhasil. Yes and amen. Buah itu bukan hanya pelayanan Anda jadi gede. Buah yang pertama yang Tuhan buat Anda lebat adalah karakter yang di dalam ini. Buah-buah roh yang di dalam saudara dan saya itu berkenan di hadapan Bapa. Anda mau melayani puluhan tahun kalau karakternya bosok, busuk, mohon maaf.
Anda harus check up rohani Anda lagi. Orang yang dikasihi Tuhan, hidupnya tidak akan pernah meminta-minta. Berarti kalau saya hidupnya belum makmur, nggak dikasih Tuhan, Pak. Tanya sama Roh Kudus, apa yang harus Anda koreksi? Ingat baik-baik saudara, Alkitab harus dibaca. Baca cukup, Pak. Bes. No. Anda bisa bersama dengan saya, Anda bisa lihat gadget saya. Aplikasi Alkitab ada semua. King James, New King James, The Message. Wah, banyak. Amplified Bible, banyak. Dibaca, dipelajari, direnungkan, dan dilakukan. Hasilnya, garis bawahi, engkau berhasil dan beruntung. Yang setuju katakan, amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Engkau akan berhasil dan beruntung, makmur dan berhasil. Bukan banyaknya ayat yang kami baca, bukan banyaknya ayat yang saudara baca, tetapi banyaknya ayat yang saya renungkan dan saya praktekkan yang memberi pertumbuhan. Yang ketiga, yang terakhir, firman mengubah hidupku, mengubah hidup saudara dan saya. Yang ketiga, firman menguatkan imanku. Firman menguatkan iman saudara dan saya. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. The point is before you trust, sebelum Anda percaya, you have to listen. Anda harus mendengarkan, bukan you have to hear, bukan mendengar, tapi to listen. Untuk kita bisa percaya, kita harus mendengarkan, bukan mendengar. Kalau mendengar, Anda bisa pikiran kemana-mana, Anda bisa streaming dengan WA-an sama orang lain, Anda bisa streaming dengan masak, Anda bisa streaming sambil angop-angop, Anda hanya mendengar, tapi Anda tidak mendengarkan. But unless Christ's word is preached, there's nothing to listen to. Jika bukan perkataan Kristus yang keluar, enggak perlu didengarkan. Pak, ada berita heboh, Pak. WA berkata begini, Pak. Wah, langsung sebar. But. Makanya saya itu paling males. Begitu lihat WA, belum tahu hoax apa tidak, disebar semua. Dibaca aja tidak, tak delete Bapak Ibu. Malah mungkin saya lupa baca WA saudara ke saya, malah ke-delete sekalian. Kadang-kadang saya paling males kalau lihat hal-hal yang iki ngomong apa. Berita itu enggak dilihat dulu yang hoax atau tidak, di-share direct. Kadang-kadang saya bisa feeling, bisa bete gitu kan, apa bener ya? Lah, hoax ternyata. Untung saya nggak gampang percaya gitu kan. Hari ini saudara saya punya 3 poin. Firman mengubah hidup saudara dan saya. Poin yang pertama, firman memperbarui hidup saudara dan saya. Firman memperbarui hidupku. Yang kedua, firman membangun hidupku. Firman membangun saudara dan saya, hidup saudara dan saya. Yang ketiga, firman menguatkan imanku. Firman menguatkan hidup saudara dan saya. Saudara, hidup itu adalah serangkaian masalah yang besar dan yang kecil tapi berkaitan satu dengan yang lain. Loh, masa toh, Pak? Anda pernah ngalami masalah besar itu terjawab hanya gara-gara Anda berhasil dites Tuhan oleh hal kecil. Itu berulang kali ya Pak Ibu.
Sampai kadang-kadang saya tuh sama istri saya tuh ketawa. Walah, jebule dengan kita ngajak ngomong-ngomong si A hal sepele, kita dapat hikmat ya untuk memberikan obat buat masalah kita yang besar yang satunya. Langsung masalah besar ini beres. Hanya gara-gara kita melayani hal-hal kecil. Makanya jangan sepelekan kalau Anda itu dididik Tuhan, diproses Tuhan, Bapak Ibu. Selama saudara dan saya ini masih dikatakan, tanda petik, hidup, maka kita akan tetap berhadapan dengan masalah. Tim musik bisa maju ke depan. Anda harus tahu baik-baik, semua orang itu punya masalah. Apakah masalah itu buruk buat kita? Saya tidak pernah berpikir demikian. Kita baca di Roma 8 ayat 28 untuk menutup sharing firman kita pagi ini. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara mungkin bisa menemukan jarum di tumpukan jerami. Wah, pakai kaca pembesar, Pak. Ya, pakai kaca besar pun mungkin Anda bisa ketemu. Yang tidak mungkin di dunia ini kalau diupayakan sungguh-sungguh bisa terjadi. Tapi saya beritahu saudara, saudara dan saya tidak akan menemukan Yesus Kristus tanpa mendengarkan perkataannya. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati yang harus kami sampaikan kepada jemaat-Mu ya Bapa. Kami tahu penyampaian kami sebagai manusia ini terbatas. Hikmat kami ini terbatas. Tapi hikmat-Mu kepada jemaat-Mu sungguh sangat tidak terbatas Tuhan. Jamah hati semua jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Kau sendiri yang didik mereka ya Bapa. Kau sendiri yang bentuk hati mereka Tuhan. Menjadi hati yang mempunyai keinginan untuk memberikan persembahan yang tulus dan yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar lagi kami memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan hati kami yang memberikan persembahan ini Tuhan. Hati yang dengar-dengaran akan keinginan-Mu ya Bapa. Seperti persembahan Habel. Yang menurut orang tuanya arti Habel itu adalah sia-sia. Tapi karena hatinya berpaut padamu Tuhan, maka persembahan itu harum di hadapan Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus hari ini kami mempersembahkan seperti yang Habel persembahkan. Menyukakan hati Tuhan, suci dan murni dan harum di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan berkata, amin, amin, amin.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Biarlah persembahan kami ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh letakkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Seperti 5 roti dan 2 ikan ya Bapa, jatuh ke tangan Tuhan. Akan berlimpah-limpah bahkan sampai sisa 12 bakul. Apa yang kami tabur Tuhan adalah benih-benih kekal. Mulai dari hari ini kami tidak mau lagi hidup dalam kesia-siaan kami. Kami tidak mau lagi hidup dalam kepura-puraan tahu kami. Padahal kami tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Ajarkan kami lebih ya Bapa mengenal akan isi hati-Mu. Biarlah persekutuan dari Allah Bapa. Kasih dan karunia anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita, kemanapun kita masuk dan kemanapun kita keluar. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, diberkatilah semua keturunanmu, sampai Tuhan datang kedua kali saat Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan terus beriman, dan kita semua katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.